Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 45, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Matahari terbenam dan hari mulai gelap, Nathan Lewis bangun dan merapikan pakaiannya, siap untuk pergi ke perjamuan. Tapi Ariana Smith sedang tidur nyenyak saat ini. Nathan Lewis berteriak 2 kali. Ariana Smith menggelengkan kepalanya. Pergilah sendiri, aku tidak pergi. Aku terlalu mengantuk, aku ingin tidur. Nathan Lewis memandang Ariana Smith dan akhirnya berbalik. Ariana Smith memiliki liontin giok untuk melindungi dirinya. Jika ada bahaya, Nathan Lewis akan tahu sesegera mungkin. Di dalam Hotel Dutch, hampir semua orang ternama di Gruyères telah tiba. William Smith telah naik statusnya di Gruyères karena Nathan Lewis. Sekarang bahkan Garrison Srio dan Cristiano Vasco semuanya menghormati William Smith. Orang-orang dari keluarga lain bahkan lebih menyanjung William Smith, semuanya penuh iri di mata mereka, iri karena William Smith memiliki anak perempuan yang baik. Tuan Nathan ada di sini. Seseorang berteriak dan melihat Nathan Lewis mendorong pintu dan masuk. Semua orang bangkit dan berdiri di kedua sisi untuk menyambut Nathan Lewis. Nathan Lewis sedikit mengangguk, menyapa semua orang, dan kemudian duduk di samping William Smith. Semua orang juga duduk dengan kegembiraan di wajah mereka. Dapat duduk dan makan bersama Nathan Lewis adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh banyak keluarga kaya. Tuan Nathan, menurut Tuan Aldino, dia ingin mengundang Anda ke Departemen Penegak Hukum dan memberi Anda posisi ketua departemen, tetapi Anda menolak. Garrison Srio bertanya pada Nathan Lewis. Nathan Lewis tersenyum ringan, saya memiliki terlalu banyak masalah sepele, saya tidak bisa melakukannya. Setelah mendengarkan semua orang, mereka menghela nafas sebentar. Posisi kepala departemen dari Paviliun Hukum Ibu Kota Provinsi ditolak. Ini adalah terlalu bagus, dan mereka benar-benar mengenal Nathan Lewis. Betapa kuatnya Nathan Lewis. Anda harus tahu bahwa ini adalah kepala departemen ibu kota provinsi, lebih besar dari wali kota Vasco. Ini adalah posisi yang diimpikan banyak orang. Mari kita minum yang enak hari ini, jangan membicarakan hal lain. William Smith tahu bahwa Nathan Lewis tidak suka orang lain bertanya tentang dia, jadi dia mengangkat segelas anggur dan menyarankan. Ya, hanya minum, tidak membicarakan hal-hal. Garrison Srio mengangguk lagi dan lagi. Segera, perjamuan dimulai, semua orang mengobrol, tetapi Nathan Lewis sedikit khawatir tentang Ariana Smith. Pada saat ini, di luar area Villa Teluk Genuo, 2 orang mengenakan jubah hitam dan membungkus diri mereka dengan erat berjalan menuju area villa. Kedua orang itu baru saja melewati penjaga keamanan di pintu, dan penjaga keamanan itu sepertinya tidak melihatnya. Anda harus tahu bahwa lingkungan kelas atas seperti itu pasti tidak akan membiarkan orang asing masuk dengan santai. Belum lagi mengenakan pakaian aneh, Anda bukan orang baik pada pandangan pertama. Tetapi tidak ada penjaga keamanan yang menghentikan kedua orang ini dan membiarkan mereka masuk melalui pintu. Apakah menurutmu ada sesuatu yang masuk? Seorang penjaga keamanan tiba-tiba bertanya dengan cemberut. Kami belum pernah melihatnya dengan begitu banyak mata, jadi apakah Anda satu-satunya yang melihatnya? Seseorang membantah penjaga keamanan. Entahlah, aku selalu merasa ada yang masuk, dan embusan angin membuatku merinding, kata satpam itu dengan tatapan bingung. Kamu tidak bisa melihat hantu, kan? Hahaha. Penjaga keamanan lainnya mulai tertawa. Penjaga keamanan berhenti berbicara, tetapi mengambil tongkat di tangannya, meninggalkan ruang penjaga di gerbang, dan berpatroli di area villa. Dapat dilihat bahwa penjaga keamanan melakukan uji tuntasnya. Namun saat satpam itu sedang membawa tongkat dan baru saja berbelok di sebuah perempatan, tiba-tiba ia melihat 2 sosok hitam muncul di hadapannya, keduanya berbalut jubah hitam, hanya mata mereka saja yang terekspos. Siapa kamu? Penjaga keamanan terkejut dan buru-buru bertanya dengan tongkat. Saya melihat salah satu dari 2 bayangan, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, tubuh satpam itu tersedot seketika, lehernya langsung tersangkut, dan menjadi sulit bernapas. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata penjaga keamanan terbuka lebar, matanya penuh teror, dia berjuang mati-matian,
tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Yang mana villa Nathan Lewis? Pria berjubah bertanya dengan suara serak. Tuan Nathan ada di villa di puncak gunung, dia. Kaca, leher satpam itu dipelintir sebelum dia selesai berbicara, tewas di tempat. Pergi. Setelah dua bayangan selesai berbicara, bayangan itu menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dua bayangan muncul lebih dari 10 meter. Pada saat ini, di villa puncak bukit, Ariana Smith sudah bangun dan sedikit lapar, dia sedang memasak di dapur. Kedua bayangan itu diam-diam memasuki villa, tetapi Ariana Smith bahkan tidak mengetahuinya. Benar saja, ada beberapa kemampuan. Seluruh villa Teluk Denuo penuh dengan energi spiritual. Salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi senang. Keduanya duduk di sofa. Ketika Ariana Smith menyiapkan makanan dan membawanya keluar, dia melihat bahwa ada dua orang lagi di sofa. Dia terkejut dan piring di tangannya jatuh ke tanah. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ariana Smith bertanya dengan wajah pucat dan ekspresi ngeri. Mereka berdua melirik Ariana Smith, pada saat yang sama dengan senyum di mata mereka. Aku tidak menyangka gadis kecil Nathan Lewis begitu cantik. Kali ini saudara-saudara kita tidak sia-sia, gadis kecil yang begitu cantik jangan terluka. Singkatnya, tidak ada yang memperhatikan Ariana Smith, mereka sudah menganggap Ariana Smith sebagai mangsa mereka. Mendengar percakapan antara keduanya, wajah Ariana Smith menjadi lebih panik, dia tahu bahwa keduanya ada di sini untuk menemukan Nathan Lewis. Apakah kamu tidak tahu itu ilegal untuk masuk ke rumah pribadi? Ariana Smith mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan terus bertanya. Melanggar hukum. Hahaha, saudara-saudara kita tidak pernah tahu apa itu melanggar hukum. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, aku adalah Guardian Left dari Lembah Girong, dia adalah Guardian Right, lalu Nathan Lewis membunuh orang-orang kita dari Lembah Girong, kita di sini untuk membalas dendam, di mana dia? Tanya Guardian Right. Dia tidak di rumah. Ariana Smith menggelengkan kepalanya, melirik kamar tidur dengan matanya, dan menemukan bahwa pintu kamar tidur terbuka, jadi dia akan berlari ke kamar untuk menutup pintu, dan kemudian menelepon Nathan Lewis. Kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri, di depan kami, tidak ada yang bisa melarikan diri. Guardian Right memandang Ariana Smith dengan tatapan licik. Ariana Smith tidak peduli tentang itu, begitu dia menggertakkan giginya, dia tiba-tiba berlari menuju kamar tidur. Huff, gadis kecil itu tidak patuh. Aku berkata bahwa kamu tidak dapat melarikan diri. Guardian Right mendengus dingin, tubuhnya langsung meraih ke belakang Ariana Smith, dan meraihnya Ariana Smith. Tetapi tepat ketika Ariana Smith hendak ditangkap, liontin giok yang dikenakan Ariana Smith tiba-tiba memancarkan lampu merah, dan tubuh Guardian Right langsung tersingkir. Ariana Smith juga berlari ke kamar tidur, mengunci pintu dengan erat, bersandar di pintu, dan mengenakan pakaian kasar. Alat spiritual pelindung tubuh. Guardian Right melihat telapak tangannya yang sedikit gemetar, dan matanya penuh kejutan. Pada saat yang sama, Nathan Lewis, yang sedang minum di Hotel Dutch, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, langsung pecah. Tuan Nathan, ada apa? Nathan Lewis, ada apa? Mata semua orang tertuju pada Nathan Lewis, tetapi Nathan Lewis tidak punya waktu untuk menjelaskan, seluruh tubuh menghilang di tempatnya dalam sekejap, kemudian muncul di jendela, dan melompat turun. Semua orang tercengang, dan bergegas untuk memeriksanya. Itu 12 lantai, dan dia melompat turun ketika mereka mengatakan mereka melompat. Ketika semua orang melihat ke bawah melalui jendela, mereka menemukan bahwa Nathan Lewis tidak ada lagi di sana. Sakti, Tuan Nathan benar-benar sakti. Seru Garrison Serio dengan ekspresi kaget. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Teluk Denuo, Ariana Smith mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Nathan Lewis, tetapi sebelum panggilan itu dilakukan, panggilan Nathan Lewis masuk. Nathan Lewis, orang dari Lembah Girong. Total ada 2 orang. Mereka tampaknya sangat kuat. Mereka ada di ruang tamu sekarang. Aku melarikan diri ke kamar tidur dan menutup pintu. Ariana Smith berkata dengan cemas kepada Nathan Lewis. Setelah mendengar ini, Nathan Lewis mengangkat hatinya ke tenggorokannya. Untuk kelompok Lembah Girong, bagaimana mungkin pintu kamar menghentikan mereka? Kamu tetap di kamar, aku akan segera ke sana. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan angin bersiul di telinganya. Di ruang tamu, Guardian Right dan Guardian Left dari Lembah Girong tidak berniat mendobrak pintu, tetapi duduk di sofa dan berbicara. Nathan Lewis ini benar-benar memiliki sesuatu,
dan dia benar-benar dapat membangkitkan senjata spiritual pelindung. Jika orang seperti itu dapat digunakan oleh lembah Girong, dia pasti akan menjadi senjata yang hebat. Kata Guardian Wraith dengan kekaguman di matanya. Anak ini pasti sombong dan arogan, bagaimana dia bisa bergabung dengan lembah Girong kita, jangan sia-siakan usahanya. Guardian Lev menggelengkan kepalanya. Bisakah seseorang yang arogan masih bisa lolos dari teknik melahap rohku? Dia akan melakukan apapun yang aku minta. Guardian Wraith mengangkat mulutnya dan mengulurkan tangan kanannya, hanya untuk melihat itu diselimuti awan kabut hitam. Pada saat ini, sosok Nathan Lewis bergegas ke villa dalam sekejap, melihat dua orang ini duduk di ruang tamu dan tidak bergegas ke kamar tidur, hati Nathan Lewis yang menggantung akhirnya terlepas. Melihat penampilan Nathan Lewis, Guardian Wraith dan Guardian Lev lembah Girong berdiri, menatap Nathan Lewis dengan sedikit kejutan di matanya. Apakah kamu Nathan Lewis? Guardian Wraith bertanya. Mereka tidak berharap Nathan Lewis begitu muda, dan memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu. Jika dia benar-benar bergabung dengan lembah Girong, dia pasti akan menjadi seorang Archmage. Kamu dari lembah Girong, Nathan Lewis mengerutkan kening. Itu benar, kami adalah Guardian Wraith dan Guardian Lev lembah Girong. Jika Anda membunuh orang-orang kami di lembah Girong, kami pasti tidak akan diam, tetapi melihat bahwa Anda masih muda dan menjanjikan, tidak mudah untuk berkultivasi. Jika Anda bersedia bergabung dengan lembah Girong kami, aku bisa membiarkanmu hidup. Guardian Wraith mengangguk dan berkata, Nathan Lewis, mendengus dingin, aku tidak ingin bersama kalian seperti kalian pencuri lembah Girong. Jika kamu menakuti istriku hari ini, maka tinggalkan hidupmu. Apa yang aku katakan, orang ini harus sombong dan arogan, bagaimana dia bisa bergabung dengan kami di lembah Girong, berhenti berbicara omong kosong, tampar saja dia sampai mati. Kata Guardian Lev tidak sabar. Jangan khawatir, berikan padaku. Guardian Wraith tersenyum dingin, dan melihat bahwa kabut hitam di tangan kanannya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan kemudian dengan jentikan jarinya, kabut hitam bergegas langsung ke arah Nathan Lewis. Melihat situasi ini, Nathan Lewis sangat gembira, berpura-pura tidak bisa menghindar tepat waktu, dan langsung membiarkan kabut hitam masuk ke tubuhnya. Ketika kabut hitam memasuki tubuh Nathan Lewis, itu langsung ditelan oleh dantian Nathan Lewis, dan kemudian teknik konsentrasi mulai memperbaiki kabut hitam. Hahaha, nak, kamu sangat sombong tentang keterampilan ini, kamu telah dipukul dengan teknik melahap rohku, dan kamu masih tidak mendengarkanku. Melihat Nathan Lewis tidak menghindar, Guardian Wraith tertawa terbahak-bahak. Dan Guardian Lev tertegun sejenak, dengan kemampuan kecil ini, bagaimana Anda membunuh Tuan Baraga? Mungkinkah kedua orang ini dibunuh, selama dia ditangkap oleh seorang wanita, dia tidak peduli tentang apapun, tidakkah kamu melihat betapa cantiknya istri Nathan Lewis ini? Mungkin lelaki tua itu terjebak dalam perangkap. Guardian Wraith berkata dengan jijik di wajahnya. Kabut hitam itu, dalam dantian Nathan Lewis, dengan cepat disempurnakan, dan kemudian Nathan Lewis pura-pura terkejut melihat Guardian Wraith, apa yang baru saja kamu lakukan? Hilang dalam sekejap, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Guardian Wraith, dan menatap Nathan Lewis dengan heran, wah, kamu masih punya pikiran sekarang. Kenapa tidak? Tanya Nathan Lewis. Sial, apa yang terjadi? Kamu tidak akan kehilangan teknik pelhapa roh, kan? Guardian Lev mengutuk. Tidak mungkin, pasti skillku terlalu kecil. Setelah Guardian Wraith selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kali ini awan besar kabut hitam langsung membungkus Nathan Lewis. Segera, kabut hitam memasuki tubuh Nathan Lewis, dan mata Nathan Lewis kehilangan kilau, dan seluruh orang menjadi kusam. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Kali ini berhasil. Anak ini memiliki kekuatan yang baik dan memiliki aura untuk melindungi pikirannya, jadi dia tidak berhasil sekarang. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Guardian Wraith tertawa. Pada saat ini, di tubuh Nathan Lewis, kabut hitam sangat ingin bergegas ke kepala Nathan Lewis, tetapi sayangnya itu terbungkus rapat oleh dantian Nathan Lewis, dan teknik jantung konsentrat berlari cepat. Apakah ini akan berhasil? Cobalah, kata Guardian Lev. Nak, datang dan pijat bahuku. Guardian Wraith melambaikan tangannya ke arah Nathan Lewis. Mata Nathan Lewis kosong, dia berjalan perlahan menuju Guardian Wraith, lalu berdiri di belakang sofa dan memijat bahunya. Begitu, teknik melahap rohku tidak memuaskan. Guardian Wraith berkata dengan bangga. Pijat sebentar. Guardian Lev juga duduk, menyandarkan kepalanya dengan lembut di sofa.
Nathan Lewis meletakkan tangannya di bahu Guardian Wright, dan teknik jantung kental berjalan. Tangan Nathan Lewis seperti pusaran besar, dan mulai menyerap kekuatan spiritual dari Guardian Wright. Guardian Wright sedang berbaring di sofa dan menikmati, tetapi segera dia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya mengalir keluar tak terkendali. Kekuatan spiritual mulai terkuras dengan cepat. Guardian Wright merasa tidak enak. Dia ingin bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Nathan Lewis sedang menatapnya dengan ekspresi main-main, matanya jernih, bagaimana dia bisa melihat seperti sedang dikendalikan. Guardian Wright sama dengan membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, sementara Guardian Left sedikit menutup matanya dan siap menikmati dipijat. Segera, kekuatan spiritual pada Guardian Wright benar-benar tersedot oleh Nathan Lewis, dan seluruh orang berubah menjadi mayat mumi. Ketika dia meninggal, matanya terbuka lebar, dan matanya terbuka dengan luar biasa. Melihat ke samping dengan mata sedikit tertutup, dan juga memikirkan Guardian Left yang dipijat dengan baik, Nathan Lewis mengangkat sudut mulutnya, dan meletakkan tangan langsung di kiri bahunya. Tubuh Guardian Left sedikit bergetar, dan matanya tiba-tiba terbuka, karena dia tidak mendengar instruksi dari Guardian Right, mengapa Nathan Lewis datang untuk memijat dirinya. Ketika Guardian Left membuka matanya, dia melihat mayat mumi di sampingnya, dia langsung melompat dari sofa, dan kepalanya hampir mati. Dalam sekejap mata, pasangannya berubah menjadi mayat mumi, dan dia bahkan tidak berteriak minta tolong. Kulit kepala Guardian Left mati rasa, matanya penuh ketakutan dan dia menatap Nathan Lewis, lalu berbalik dan berlari keluar. Sosok Nathan Lewis melintas, langsung menghalangi jalan Guardian Left, karena kamu di sini, jangan pergi. Aku hanya menggunakan sumber dayamu malam ini untuk berkultivasi dengan baik. Guardian Left mengerutkan kening, dengan gelombang jubah hitam yang tiba-tiba, jubah hitam itu sebenarnya menghalangi cahaya, dan sosok Guardian Left menghilang seketika dalam kegelapan. Apakah Anda Lembah Girong menggunakan ilusi ini untuk menipu orang? Nathan Lewis meraih kegelapan dengan ekspresi jijik. Setelah berteriak, Guardian Left muncul, dan jubah hitam segera hancur. Guardian Left ketakutan, mulutnya terbuka lebar, dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kekuatan spiritual dalam tubuh dengan cepat terkuras, langsung memasuki tubuh Nathan Lewis, dan kemudian disempurnakan oleh seni jantung berkonsentrasi untuk penggunaan pribadi. Setelah menguras energi spiritual di Guardian Left, Nathan Lewis membuang tubuh dan melemparkan semuanya ke aliran gunung. Setelah merapikan kamar, melihat ke pintu kamar yang tertutup, Nathan Lewis mendorongnya ke depan dan menemukan bahwa pintu itu masih terkunci. Ariana, ini aku, tidak apa-apa. Nathan Lewis mengetuk pintu dan berkata. Ariana Smith membuka pintu dengan panik di wajahnya. Setelah melihat Nathan Lewis, dia melemparkan dirinya ke pelukan Nathan Lewis. Nathan Lewis menepuk punggung Ariana Smith dengan ringan dan menghiburnya dengan lembut. Pada saat ini, liontin batu giok di tubuh Ariana Smith telah dikalahkan dan kehilangan keampuhannya. Nathan Lewis sedikit mengernyit, dia harus menemukan cara untuk memperbaiki senjata pelindung tubuh yang lebih kuat, jika tidak, keselamatan Ariana Smith tidak akan terjamin. Sekarang kelemahan Nathan Lewis adalah Ariana Smith, dan dia mengkhawatirkan keselamatan Ariana Smith. Pada saat yang sama, di aula Lembah Girong, pemilik lembah, Vergiokian, sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua. Tiba-tiba ada suara di pot tembikar hitam di sampingnya. Vergiokian membuka pot tembikar untuk memeriksa dan menemukan bahwa dua serangga gulagi mati, telah dimakan oleh cacing gula lainnya. Aku benar-benar meremehkan orang ini. Vergiokian mengerutkan kening. Guardian Right dan Guardian Left juga mati, tanya lelaki tua itu. Vergiokian mengangguk, wajahnya jelek, dan dia tidak berbicara. Sepertinya beberapa orang tua kita harus pergi dan melihat-lihat. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan bidak catur di depannya menghilang seketika. Orang tua itu berbalik dan pergi, sementara mata Vergiokian bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di Villa Teluk Genua saat ini, Ariana Smith sudah tertidur, memegang erat pakaian Nathan Lewis dengan satu tangan, dia bisa melihat bahwa dia sangat takut Nathan Lewis akan pergi. Melihat Ariana Smith seperti itu, Nathan Lewis menghela nafas pelan, matanya penuh belas kasihan, jika bukan karena dia, Ariana Smith tidak akan begitu ketakutan. Menutup matanya sedikit,
Nathan Louis mulai memurnikan dan menyerap kekuatan Guardian Right dan Guardian Left dan kanan lembah Girong. Di atas kepala Nathan Louis, kabut putih yang terbentuk samar menjadi pusaran, bergerak menuju tubuh Nathan Louis. Itu mengalir dengan cepat. Tanda seru. Pagi selanjutnya, Elodie Eden mengirim pesan yang mengatakan bahwa uang itu telah ditransfer ke Istana Ramuan, dan sekarang mereka sedang menunggu barang dari Istana Ramuan. Nathan Louis juga tidak menjawab. Dia berencana menggunakan beberapa hari ini untuk menemani Ariana Smith dengan baik dan membiarkannya perlahan keluar dari ketakutannya. Pada saat yang sama, di Istana Ramuan di kota Telga, setelah menerima uang yang ditransfer dari Elodie Eden, pengurus rumah tangga Guyori segera menemui pemilik istana Simio Saren. "Tuan Istana, uangnya sudah dikirim, apakah kami bisa mengirimkannya?" tanya Guyori. "Tentu saja saya harus mengirimkannya, dan saya tidak boleh melewatkan satu pohon pun," kata Simio Saren. "Tuan Istana, mengapa? Lalu Alfredo Jin sudah mati, dan semua uang ini ditukar dengan kami oleh Elodie Eden dengan kedok keluarga Jin, mengapa kami masih mengirimkannya?" "Kalau begitu Elodie Eden tidak memiliki pendukung di Kyoto," kata Tuan Guyori dengan tatapan bingung. Meskipun Elodie Eden tidak memiliki pendukung di ibu kota, masih ada pria yang cakap berdiri di belakangnya. Dia baru berusia awal 20-an, dan dia bisa membunuh Alfredo Jin, dan bahkan lelaki tua di lembah Girong. "Bukankah dia jenius?" Simio Saren mengangkat sudut mulutnya sedikit. "Tuan Istana berbicara tentang yang bernama Nathan Louis. Saya mendengar bahwa alasan mengapa dia bisa membunuh Alfredo Jin sepenuhnya karena Alfredo Jin kelelahan setelah melawan Yves Sun dan Elodie Eden, dan Nathan Louis memanfaatkannya." Guyori berkata dengan sedikit jijik, dia baru berusia awal 20-an, bahkan jika dia berkultivasi dari rahim ibunya, dia tidak akan bisa mencapai level master kekuatan internal. Bagaimana dengan lembah Girong? Dan belum lama ini, master yang dikirim oleh lembah Girong juga dibunuh oleh Nathan Louis ini. Ingat, musuh-musuh adalah teman. Cepat atau lambat kita akan mengikuti lembah Girong. Sekarang Nathan Louis telah membentuk perseteruan mematikan dengan lembah Girong, maka kita akan menariknya. Ini adalah jenius yang langka. Simio Saren berkata lebih dan bersenyum, matanya bersinar dengan cahaya. "Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengapa anak ini sangat kuat?" Guyori tampak sedikit terkejut. "Tuan Istana bermaksud membawa Nathan Louis ke Istana Ramuan kami?" "Ya, Istana Ramuan kami membutuhkan bakat seperti itu." Simio Saren mengangguk. "Nathan Louis membunuh Alfredo Jin. Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Jin memiliki pendukung di Kyoto? Jika pendukung keluarga Jin menemukan masalah dengan Nathan Louis, apa yang harus kita lakukan?" Guyori sangat bingung. Waktu yang penting mengapa Simio Saren masih ingin memenangkannya. "Haha, lalu ada Klauso Jin di ibu kota keluarga Jin, dan tidakkah kamu tahu bahwa Istana Ramuan kami adalah pendukung ibu kota? Apakah kamu pikir aku akan takut?" Simio Saren tertawa terbahak-bahak. Guyori mengangguk lagi dan lagi. "Itu benar, keluarga mana yang dapat bersaing dengan keluarga Bai di Kyoto? Silakan, pertemuan seni bela diri akan segera dimulai, dan hadiahnya pasti ditingkatkan tahun ini, dan jalan perdagangan akan menjadi direnovasi sesegera mungkin. Hanya jika popularitas kita di sini semakin besar, semakin banyak bahan dan harta berharga akan mengalir di sini." Simio Saren melambaikan tangannya dan berkata, "Mengerti." Guyori pergi. Tepat setelah Guyori pergi, seorang pemuda berusia 27 atau 8 tahun berjalan keluar dari belakang Ola. Pemuda itu berpakaian bagus dan tampak luar biasa. "Tuan muda kedua." Simio Saren buru-buru berdiri dan membungkuk sedikit ke arah pemuda itu. Orang yang bisa membuat Tuan Istana Ramuan begitu hormat jelas bukan orang biasa. Orang ini adalah Ziarge Bai, tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kyoto. Meskipun Ziarge Bai ini baru berusia 27 atau 8 tahun, kekuatannya sudah mencapai master kekuatan internal, master tingkat 6 lebih kuat dari Alfredo Jin. Alasan Ziarge Bai bisa memiliki kekuatan ini di usia muda tidak terlepas dari Istana Ramuan. Setiap tahun, Istana Ramuan harus membayar upeti kepada keluarga Bai dengan sejumlah besar dan ramuan untuk membantu anak-anak keluarga Bai dalam latihan mereka. "Tuan Istana, jangan terlalu sopan, duduklah." Meskipun Ziarge Bai adalah tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kyoto, dan kekuatannya sangat kuat, dia sangat terkendali. "Tuan muda kedua, pertemuan seni bela diri tahun ini, Anda datang sendiri, apakah ada yang salah?" Simio Saren bertanya dengan hati-hati kepada Ziarge Bai setelah duduk. "Ya," Ziarge Bai mengangguk, "keluarga Bai saya telah kehilangan alat spiritual.
Alat spiritual ini dapat menyehatkan tubuh dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, jadi saya datang ke sini untuk melihat apakah alat spiritual ini akan tersedia kali ini. Muncul di pesta seni bela diri. Setelah Shimio Saren mendengar ini, dia langsung menunjukkan keterkejutan. Tuan muda kedua, apakah ada orang di dunia ini yang bisa mencuri dari keluarga Bai? Zierge Bai tersenyum canggung, jangan tanya lagi, akan ada beberapa dari saya nanti. Para pelayan keluarga Bai datang, Anda hanya perlu menerima mereka, dan berita kedatangan saya ke sini tidak boleh diungkapkan. Tuan muda kedua, yakinlah, saya tidak akan pernah mengungkapkannya. Shimio Saren mengangguk. Saat mendekati pertemuan seni bela diri, beberapa orang mulai tiba di kota Telga lebih cepat dari jadwal. Sebuah kota kecil dengan hanya 10.000 orang mulai menjadi ramai saat ini. Nathan Lewis dan Ariana Smith menemani William Smith di Gruyères selama beberapa hari, dan kemudian kembali ke ibu kota provinsi. Awalnya, Nathan Lewis ingin Ariana Smith tinggal di Gruyères, tetapi ketika lembah Girong menebar ancaman, Nathan Lewis tidak berani membiarkan Ariana Smith meninggalkan sisinya. Sore hari, Tiago Levon mengantar Nathan Lewis dan Ariana Smith ke ibu kota provinsi. Kalian berdua akhirnya kembali, aku sudah menunggu di sini selama beberapa hari. Laidas Rio buru-buru berkata ketika Nathan Lewis dan Ariana Smith kembali. Mengapa kamu tidak pergi bekerja? Ariana Smith bertanya dengan aneh ketika dia melihat Laidas Rio menunggu mereka. Nathan Lewis juga bingung, apa yang terjadi? Saya berhenti dari pekerjaan saya tidak pergi bekerja. Kata Laidas Rio, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.